Tahu nggak sih Bray? Zakat atau sumbangan keagamaan itu ternyata bisa jadi pengurang penghasilan bruto di laporan pajak kita. Tapi apakah semua zakat atau sumbangan yang kita berikan tersebut serta-merta bisa kita klaim semuanya? Nah, pengen tahu jawabannya? Yuk kita simak episode kedua Kupat Tahu yang bertajuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama Cep Angga di Kupat Tahu. Kupas pajak singkat biar kamu tahu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, ada baiknya kita pahami lebih dalam apa sih dasar hukum yang mendasari terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan ini. Kemudian, siapa dan jenis zakat atau sumbangan seperti apa yang nanti bisa dijadikan sebagai pengurang. Kemudian terakhir nanti kita akan bahas bagaimana mekanismenya agar zakat atau sumbangan keagamaan ini bisa diklaim dalam laporan pajak tahunan kita. Baik, mari kita awali dengan dasar hukum. Nah, kenapa dasar hukum ini penting untuk dibahas? Ya, karena dari sinilah landasan kita berpijak. Secara singkat, dasar hukum terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto antara lain, pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya Pasal 4 Ayat 3 huruf A1. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per Strip 06 garis miring PC garis miring 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per Strip 05 garis miring PC garis miring 2019 Yungto Per Strip 08 garis miring PC garis miring 2021 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, itulah dasar hukum dari pelaksanaan zakat atau sumbangan keagamaan ini. Dari yang sudah tadi kita sebutkan, kita bisa tahu subjek dan ruang lingkup zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Meliputi, pertama, yaitu untuk zakat atau penghasilan yang dibayarkan oleh pemeluk agama Islam, baik yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu untuk sumbangan keagamaan bagi selain pemeluk agama Islam yang tentu saja diakui di Indonesia dan sifatnya wajib, baik yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam. Lalu apa prasyarat agar zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto? Nah, syarat yang pertama adalah zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut harus dibayarkan kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah. Listnya ini ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor Per strip 05 garis miring PJ garis miring 2019 Yungto Per strip 08 garis miring PJ garis miring 2021. Ini artinya apa? Artinya jika zakat atau sumbangan keagamaan yang kita keluarkan ini tidak dibayarkan ke badan atau lembaga yang sudah ditentukan, maka tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus memiliki bukti pembayaran. Ya, baik itu bukti pembayaran secara langsung ataupun melalui transfer rekening bank. Atau pembayaran ini juga bisa dilakukan melalui anjungan tunai mandiri atau ATM ya. Di mana yang harus diperhatikan adalah syaratnya di bukti pembayaran tersebut paling sedikit memuat informasi seperti nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak dari pembayar ya. Kemudian yang kedua, besar jumlah pembayaran, kemudian tanggal pembayaran, kemudian juga ada informasi nama badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan tanda tangan petugas badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah tadi di dalam bukti pembayaran. Apabila ini pembayarannya dilakukan secara langsung. Atau bisa juga validasi petugas bank pada bukti pembayaran jika pembayaran ini dilakukan melalui transfer rekening bank. Nah, nanti bukti bayar tersebut kita lampirkan dalam laporan pajak tahunan PPh kita. Ya, dalam tahun pajak dibayarkannya zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita perhitungkan dalam penentuan penghasilan neto. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasus berikut. Baik, ini adalah contoh pertama untuk kasus zakat atau sumbangan keagamaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, di contoh ini, Saudara Angga beragama Islam, bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki penghasilan neto sebesar 950 juta. Di tahun 2020, Saudara Angga membayar zakat sebesar 100 juta melalui Badan Amil Zakat Nasional. Untuk kasus ini, karena zakat yang dibayarkan ini disalurkan melalui Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah, maka atas zakat tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 100 juta. Sehingga penghasilan neto setelah zakat menjadi 850 juta. Ini bisa kita lihat di contoh SPT di sampingnya ya. Nah, sebagai catatan, jika Saudara Angga ini tidak membayar zakat melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, misalnya langsung memberikan bantuan kepada perorangan atau kepada keluarga yang berhak, maka terhadap zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Sehingga penghasilan neto Saudara Angga ini di tahun 2020 tetap menjadi 950 juta. Sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan. PT ABC, saham ini dimiliki satu keluarga di mana semua beragama Islam. PT ABC ini menjalankan usaha pembuatan alat kesehatan. Nah, sepanjang tahun 2020, catatan PT ABC menunjukkan sebagai berikut. Untuk penghasilan bruto 8 miliar, harga pokok penjualan 3,5 miliar, kemudian biaya-biaya usaha 2 miliar. Nah, PT ABC ini mengeluarkan zakat melalui Basnas sebesar 500 juta. Karena PT ABC merupakan perusahaan keluarga dan beragama tertentu, dan zakatnya disalurkan melalui lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah,
maka atas zakat tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC. Sehingga penghasilan netonya untuk tahun 2020 sebesar 2 miliar rupiah. Ini bisa kita lihat di contoh SPT di samping. Ya, ada ketentuan tambahan terkait dengan wanita kawin dan anak yang belum dewasa. Yaitu pengaturannya itu ada tersendiri ya, antara lain sebagai berikut. Dalam hal zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wanita yang telah kawin, yang pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan antara penghasilan neto suami dan istri, maka nanti zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dalam penghasilan bruto suaminya. Kemudian tentu saja dilaporkan dalam SPT tahunan suami yang bersangkutan. Nah, pengaturan bagi wanita kawin yang pertama, misalkan telah hidup berpisah, ya, di mana sesuai dengan putusan hakim, kemudian atau yang kedua, secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau yang ketiga, memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka nanti zakat atau sumbangan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan. Kemudian tentu saja dilaporkan dalam SPT tahunan wanita kawin yang bersangkutan. Adapun untuk anak yang belum dewasa, maka nanti atas zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya, yang kemudian nanti dilaporkan dalam SPT tahunan orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut. Itulah tadi pembahasan terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sampai di sini Kupas Tahu episode yang kedua. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya bersama Kupas Tahu, kupas pajak singkat biar kamu tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.